Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irianti dari SMA Negeri 2 Sebulu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal-soal kimia kelas 11 untuk mempersiapkan penilaian tengah semester. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, Ibu akan menjelaskan dulu tentang hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisis yang artinya penguraian. Jadi hidrolisis adalah reaksi-reaksi penguraian molekul dalam air membentuk ion-ionnya. Kemudian garam itu merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation logam yang bermuatan positif dan anion sisa asamnya yang bermuatan negatif. Jadi diingat, kation itu bermuatan positif dan anion bermuatan negatif. Kation garam berasal dari suatu basa. Jadi kation berasal dari basa dan anion garam berasal dari suatu asam. Jadi setiap garam terdiri dari komponen basa yaitu kation yang bermuatan positif tadi dan komponen asam yaitu anion yang bermuatan negatif. Misalnya ada larutan garam NaCl. Na itu kan bermuatan positif, berarti merupakan kation. Kation tadi berasal dari basa, berarti Na kita tinggal tambah OH, berarti Na berasal dari NaOH. Kemudian ada Cl. Cl itu bermuatan negatif, berarti dia anion. Anion tadi berasal dari asam, berarti Cl itu tinggal dikasih H. H itu di depan, OH itu di belakang. Berarti Cl ditambah H menjadi HCl. Berarti Na bermuatan positif dari NaOH, kemudian Cl bermuatan negatif dari HCl. Ada 3 jenis garam berdasarkan reaksi penguraian dalam air. Yang pertama adalah garam yang tidak terhidrolisis. Garam yang tidak terhidrolisis berasal dari asam kuat dan basa kuat, sehingga garam ini bersifat netral. Kemudian yang kedua adalah garam yang terhidrolisis sebagian atau parsial, berasal dari asam kuat dan basa lemah atau dari basa kuat dan asam lemah. Apabila terdiri dari asam kuat dan basa lemah, maka dia bersifat asam karena asamnya yang kuat. Sedangkan garam yang terdiri dari basa kuat dan asam lemah, dia bersifat basa karena basanya yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah ada garam yang terhidrolisis sempurna. Itu adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Untuk menentukan sifat asam dan basanya dilihat dari Ka atau Kb-nya. Apabila Ka lebih besar daripada Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Apabila Kb-nya lebih besar daripada Ka-nya, maka garam tersebut bersifat basa. Apabila Ka sama dengan Kb-nya, maka garam tersebut bersifat netral. Untuk menghitung pH larutan garam, maka yang pertama, apabila garam itu berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka dia tidak mengalami hidrolisis, berarti larutannya bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Yang kedua, menghitung pH dari basa kuat dan asam lemah. Garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah itu kan terhidrolisis sebagian. Yang terhidrolisis itu adalah asam lemahnya, berarti yang terhidrolisis itu adalah anionnya. Kemudian anion itu menghasilkan ion yang bersifat basa. Maka yang dicari adalah konsentrasi OH-. Yang di soal diketahui adalah Ka-nya. Kenapa Ka-nya yang diketahui? Karena dia basa kuat dengan asam lemah. Berarti asam lemah berarti memiliki Ka. Tetapi yang dicari adalah konsentrasi OH-, karena yang terhidrolisis adalah anionnya. Anion menghasilkan ion yang bersifat basa. Jadi rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kw dibagi dengan Ka dikali dengan molar. Pada asam dan basa, apabila Ka diketahui maka yang dicari konsentrasi H+. Tetapi pada hidrolisis garam, apabila Ka diketahui di soal, yang dicari adalah konsentrasi OH-. Kenapa? Karena Ka kan berasal dari asam lemah. Kalau dia asam lemah, yang terhidrolisis itu adalah anionnya. Sementara anion itu sendiri menghasilkan ion yang bersifat basa, sehingga yang dicari adalah konsentrasi OH-. Dan yang ketiga adalah mencari pH dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Karena basa lemah dan asam kuat ini berarti dia mengalami hidrolisis sebagian. Karena yang basahnya ini yang lemah,
berarti dia akan mengalami hidrolisis kation. Kation itu menghasilkan garam yang bersifat asam. Maka di soal nanti akan diketahui Kb-nya. Kenapa Kb-nya diketahui? Karena basanya yang lemah. Tetapi yang dicari adalah konsentrasi H+-nya. Kenapa konsentrasi H+ yang dicari? Karena yang terhidrolisis itu adalah kationnya. Kation itu menghasilkan garam yang bersifat asam. Sehingga yang dicari adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dibagi dengan Kb dikali dengan molar. Selanjutnya adalah mencari pH dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Cara mencarinya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw dikali Ka per Kb. Untuk mencari pH-nya sama dengan cara mencari pH asam basa. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Apabila mencari pH dari OH maka sama dengan pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Mencari pOH sama dengan min log dikali konsentrasi dari OH min. Hari ini kita akan membahas soal tentang hidrolisis garam. Pertanyaan nomor 1. Larutan garam berikut yang dapat memerahkan kertas lakmus. Ingat bahwa memerahkan kertas lakmus berarti bersifat asam. Kalau dia bersifat asam berarti hidrolisis ini berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Berarti asam kuat dengan basa lemah. Kita perhatikan, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Na ini kan plus SO4 min. Na ini kation. Kation berasal dari basa, sedangkan anion berasal dari asam. Berarti Na itu adalah NaOH. NaOH itu adalah basa kuat. Yang kita cari ini adalah asam kuat. Kenapa yang kita cari asam kuat? Karena dia memerahkan lakmus, berarti dia bersifat asam. NaOH itu basa kuat, berarti bukan. KOH itu basa kuat, berarti bukan. HCOOH bukan. Kemudian NaOH itu basa kuat, berarti bukan. Berarti kita lihat NH4. NH4OH itu adalah basa lemah. Nah, kita perhatikan apakah dia asamnya kuat. SO4 berarti H2SO4, berarti asam kuat dengan basa lemah, berarti E yang benar karena terdiri dari basa lemah dan asam kuat sehingga dia memerahkan kertas lakmus. Soal selanjutnya adalah ke dalam 100 ml larutan NH3 0,1 molar ditambahkan 100 ml larutan NH4 2 kali SO4 0,1 molar. Berapakah pH campuran itu jika diketahui Kb NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah soal hidrolisis garam. Berarti kita cara mencarinya adalah dengan melihat ini adalah basa lemah dengan garamnya. Kalau diketahui Kb-nya maka Kb itu kan basa, maka yang dicari itu adalah asamnya, konsentrasi asamnya. Akar dari Kw dibagi dengan Kb dikali molar. Nah, sekarang kita lihat. Molar dari NH3 itu adalah 0,1. Kemudian molar dari garamnya itu adalah 0,1. Tapi kita lihat garamnya ada berapa? Garamnya ada 2. Berarti kita kalikan 0,1 dikali 2. Berarti molarnya nanti itu 0,2. Kita kerjakan. Kw itu 1 kali 10 pangkat min 14. Kb 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kita kalikan tadi dengan 0,2. Sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Sini sama dengan akar berarti 2 dikali 10 pangkat min 15 dibagi 1,8 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan, berarti dibagi ya, akar 2 dibagi 1,8 ini kali 10 pangkat min 15 dikurangi min 5, berarti min 15 ditambah 5 sama dengan min 10. 2 per 1,8 berarti ini kita anggap 2 dibagi 2 1, berarti hasilnya 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti
pH-nya sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan pH-nya adalah 5. Demikianlah tadi pembelajaran tentang kimia kelas 11 untuk mempersiapkan penilaian tengah semester. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Keep spirit on.